ketika dibuka helmnya ternyata kondisi saya alhamdulillah dari kepala tidak ada mengalami luka sedikit pun. Ternyata brand Carglass ini bukan cuma dari harganya yang terjangkau, tetapi memang dari kualitasnya yang saya rasakan sendiri memang cukup bagus. Ya, perkenalkan saya Rusli, CEO atau Direktur Utama dari PT Bangun Parkir Mandiri yang berdomisili di daerah Jakarta, Pak. Kebetulan bisnis kita core-nya itu ada di pengelolaan lahan parkir, Pak. Baik lahan parkir dari swasta ataupun dari pemerintahan yang kita kelola. Salah satunya di gedung ini, di gedung Istana Pasar Baru ini, Pak. Gitu. Jadi kita bekerja sama dengan Disub, Dinas Perhubungan, di bawah dari naungan UP Parkir DKI Jakarta untuk pengelolaan perparkiran sesuai dengan peraturan Gubernur DKI Jakarta, Pak. Saya tahu brand Carglass ini karena setiap kali perjalanan saya ke daerah-daerah di luar dari Jakarta, termasuk kayak daerah Jogja, Solo, saya lihat di setiap titik lampu merah selalu ada brand Carglass. Nah, coba kayak saya searching, saya cari, ternyata ini adalah produk lokal buatan dalam negeri. Saya penasaran kenapa sih brand ini bisa sebegitu banyaknya dipakai atau diminati oleh para pengendara motor. Karena setiap kali tadi saya bilang, setiap kali perjalanan saya dinas ke luar kota, saya selalu menemukan brand-brand ini di setiap jalan, baik di daerah pertengahan kota ataupun di pinggiran kotanya. Ternyata setelah saya cari tahu melalui internet, saya browsing segala macam, dan kebetulan memang mungkin jalannya saya dipertemukan dengan salah satu bisa dibilang anak dari pemilik perusahaan brand tersebut kali ya. Jadi ngobrol-ngobrol dengan beliau yang luar biasa. Memang ternyata brand Carglass ini bukan cuma dari harganya yang terjangkau, tetapi memang dari kualitasnya yang saya rasakan sendiri memang cukup bagus gitu. Dan ini masuk ke dalam pengalaman dari hidup saya yang paling penting. Akhir Oktober itu saya mengalami musibah. Saya ini orang yang bisa dibilang saat ini sudah sangat jarang menggunakan kendaraan roda 2. Nah, cuman pada saat itu saya sudah lama memang nggak naik motor. Cuman memang waktu itu memang ada kegiatan, mau ada pertemuan, iseng-iseng saya bawa motor. Nah, dan selama saya pakai motor pun saya sebenarnya jarang menggunakan helm. Jujur aja, ini jangan dicontoh. Jadi saya itu kalau naik motor sebenarnya malas pakai helm. Kenapa? Nggak tahu kenapa saya setiap pakai helm itu kayaknya risih dan gerah. Nah, kemarin waktu itu saya dapatlah helm ini dari Pak Yandi selaku memang pemilik brand tersebut, dikasih ini. Nah, ini pertama kali saya pakai dan pertama kali saya mendapat kecelakaan. Tapi syukur alhamdulillah, mungkin karena memang saya masih dikasih untuk umur panjang, jadi masih sampai dengan saat ini saya masih bisa berdiri di sini. Walaupun pada saat kejadian itu saya mengendarai Ereking tahun 92 yang memang kecepatannya cukup tinggi, di atas 60. Pada hari itu hari Minggu, dan Minggu sore waktu itu di Jalan Dan Mogot, di kilometer berapa saya lupa. Yang pasti di daerah perbatasan antara DKI Jakarta dengan Tangerang. Waktu itu memang saya mengendarai kendaraan tersebut dengan kecepatan tinggi di atas 60, tapi tiba-tiba saya kehilangan kendali karena adanya salah satu mobil truk yang berhenti mendadak. Jadi udah nggak keburu ngerem, sekalinya ngerem langsung ngehajar atau berbenturan dengan mobil truk tersebut. Di belakang saya pun ada beberapa saksi yang melihat pada saat kejadian itu cukup luar biasa, dan saya pun berpikirnya mungkin ini udah yang terakhir mungkin buat saya. Mungkin saya kira saya nggak bisa ngomong ketika pas itu terjatuh. Saya pikir kondisi saya cukup parah. Tetapi pada saat itu dibantu oleh pengendara lain di situ yang melihat kejadian itu. Alhamdulillah cuman kendaraan saya aja yang hancur. Tetapi segala fisik saya cuma mengalami baret luka sama mungkin kesleo kali ya, karena benturan yang cukup keras.
ketika itu ditolonglah oleh pengendara lain dan diangkat ke tepi jalan. Lalu dilihat ketika dibuka helmnya, ternyata kondisi saya alhamdulillah dari kepala tidak ada mengalami luka sedikit pun. Dan ketika dicek helmnya pun bisa dilihat ini adalah benturan dengan kap atau truk, bodi belakang dari mobil truk. Ini cukup kencang benturannya, tetapi helm ini tidak mengalami retak ataupun pecah. Ini hanya luka pada catnya saja. Dan pemakaiannya pun di sini ketika benturan dengan kencang harusnya ada leher mungkin akan patah kah atau akan terkilir kah. Tetapi mungkin dengan desain yang cukup sudah dipertimbangkan, justru ini menjadi salah satu penyelamat bagi si pengendara ketika mengalami kecelakaan. Gitu. Ini kita bisa lihat sama-sama di sini hanya catnya aja yang terluka, ya. Jadi bisa dibilang buat teman-teman para pengendara, ini bisa saya sampaikan juga, walaupun pergi jauh atau dekat, lebih baik menggunakan helm karena kita nggak tahu kejadian di depan itu seperti apa, gitu. Jujur yang tadi saya bilang di awal, saya paling malas menggunakan helm ketika berkendara motor. Tetapi saat itu entah kenapa saya berkeinginan menggunakan helm ini. Jadi alhamdulillah sampai dengan saat ini saya masih hidup. Saat kejadian ketika ngerem itu sudah nggak dapet, badan saya terpentar duluan dan ngebentur dari bak mobil truk tersebut. Jadi saya duluan yang nyampe nabrak mobil, lalu kendaraan saya menyusul untuk menabrak. Itu kejadian cukup cepat dan sekejap, entah kenapa langsung ketika saya bangun ngelihat, alhamdulillah badan pun cuman satu baret di sini sama mungkin kesleo aja sih itu. Dan saya sudah pastikan juga melalui CT scan ke pihak rumah sakit, hasilnya nanti bisa dilihat bahwa alhamdulillah kepala saya itu tidak ada mengalami geger otak atau apapun sejenisnya. Itu luka dalam atau apapun. Itu sih. Jadi teman-teman harap berhati-hati ketika berkendara motor, mau dekat ataupun jauh, tetap menggunakan helm, terutama helm yang berstandar SNI. Dan ini menjadi produk recommended buat teman-teman untuk pengendara motor, baik kalangan menengah ke atas ataupun menengah ke bawah. Karena saya sudah rasakan sendiri dari manfaat dari helm ini. Ini bisa dilihat teman-teman, tadi saya bilang tidak mengalami rusak sedikit pun, pecah atau apapun. Terkiri juga nggak begitu parah, mungkin karena bantingan badan aja ya, karena kan badan saya terbang duluan Pak, jadi terbang ke atas, pala ngebentur kan, jadi pas kejatuh mungkin tangan saya nekuk atau apa, jadi itu yang bikin terkilir. Recovery itu secara fisik, recovery itu cukup cepat Pak, 2-3 hari setelah pengobatan urut itu tradisional itu cukup cepat, hanya mungkin mengalami sedikit trauma aja Pak. Trauma aja saya sampai dengan saat ini saya belum berani mengendarai motor tersebut walaupun saat ini sudah selesai diperbaiki. Mungkin kapok sih, mungkin enggak, mungkin bertahap mungkin saya mulai naik motor tersebut lagi, pelan-pelan lagi sih. Gitu. Tetap hati-hati aja sih di jalan. Buat yang mempunyai lahan parkir atau mempunyai kewenangan atau mempunyai tempat parkir yang ingin dikelola secara profesional menggunakan teknologi kekinian dengan pembayaran sistem tunai ataupun non tunai yang kita bisa kembangkan, bisa menghubungi di bawah ini. Kita akan bekerja sama seprofesional mungkin untuk meningkatkan pendapatan baik si pemilik lahan tersebut ataupun meningkatkan kesejahteraan bagi di wilayah tersebut.